Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Eka Puspadewi dengan NIM 2223240006. Saya Padilla dengan NIM 2223240022 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Proses Belajar Anak MI atau SD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar dan pembelajaran serta prinsip-prinsip belajar. Yang pertama itu pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain. Dari definisi tersebut, yang sangat perlu kita garis bawahi adalah bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang diperlihatkan dalam bentuk bertambahnya kualitas dan kuantitas kemampuan orang itu dalam berbagai bidang. Yang selanjutnya itu pengertian dari belajar menurut Witherington menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Yang selanjutnya itu pengertian pembelajaran. Istilah pembelajaran berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu instruction, yang kemudian menjadi kosakata bahasa Indonesia, yaitu instruksional. Istilah instruksional sering diterjemahkan dengan pengajaran. Pengertian pembelajaran menurut Sutomo yaitu pembelajaran sebagai suatu proses pengolahan lingkungan seseorang yang dengan sengaja dilakukan sehingga memungkinkan dia belajar untuk melakukan atau mempertunjukkan tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu dan sebagai responnya terhadap situasi-situasi tertentu. Yang selanjutnya itu prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar menurut Robert H. Davis adalah suatu komunikasi terbuka antara pendidik dengan peserta didik, sehingga peserta didik termotivasi belajar yang bermanfaat bagi dirinya melalui contoh-contoh dan kegiatan praktek yang diberikan pendidik lewat metode yang menyenangkan peserta didik. Adapun prinsip-prinsip belajar tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu belajar harus berorientasi pada tujuan yang jelas. Yang kedua, proses belajar akan terjadi bila seseorang dihadapkan pada situasi problematis. Yang ketiga, belajar dengan pengertian akan lebih bermakna daripada belajar dengan hafalan. Yang keempat, belajar merupakan proses yang kontinu. Yang kelima, belajar memerlukan kemampuan yang kuat. Yang keenam, keberhasilan belajar ditentukan oleh banyak faktor. Yang ketujuh, belajar secara keseluruhan akan lebih berhasil daripada belajar secara terbagi-bagi. Yang kedelapan, proses belajar memerlukan metode yang tepat. Yang kesembilan, belajar memerlukan adanya kesesuaian antara guru dan murid. Yang kesepuluh, belajar memerlukan kemampuan dalam menangkap intisari pembelajaran itu
sendiri. Yang ke-B yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran adalah untuk meningkatkan pemahaman, memperoleh keterampilan baru, mengembangkan pola pikir kritis, dan mengubah perilaku. Adapun beberapa tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman. Pembelajaran bertujuan untuk membantu individu memahami konsep, teori, atau prinsip yang mendasari suatu topik tertentu. Yang kedua, mengembangkan keterampilan. Tujuan pembelajaran seringkali melibatkan pengembangan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau di tempat kerja. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Pembelajaran juga bertujuan untuk mengajarkan individu bagaimana cara menghadapi dan memecahkan masalah. Yang keempat, mendukung pengembangan karakter pembelajaran dapat membantu dalam mengembangkan karakter dan sikap yang positif. Tujuan ini melibatkan pengembangan nilai-nilai moral, etika, kerjasama, kepemimpinan, dan empati. Selanjutnya yaitu contoh pembelajaran. Yang pertama itu contextual learning. Contextual learning merupakan contoh pembelajaran yang menyenangkan, yang lebih menekankan pada pembelajaran yang menuntut siswa untuk terlibat secara penuh dan memberikan orientasi kepada siswa untuk berpikir realistis, yaitu bagaimana materi pelajaran dapat dipahami secara nyata. Yang kedua yaitu experience learning atau pembelajaran berbasis pengalaman. Pembelajaran experience learning merupakan pembelajaran yang menekankan bagaimana siswa mengaitkan pengalaman atau pengetahuan yang dialami dengan pengalaman yang akan dipelajari dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, siswa diorientasikan untuk menjadikan pengalaman sebagai media dan sumber belajar. Yang ke-D yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi anak dalam proses belajar anak. Yang pertama, menurut Syah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni yang pertama, faktor internal, faktor dari dalam siswa, yakni kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang kedua itu faktor eksternal, faktor dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan sekitar siswa. Yang ketiga itu faktor pendekatan belajar atau approach to learning, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. Selanjutnya, faktor-faktor pembelajaran menurut Dalyono. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajarnya yang pertama itu faktor internal yang berasal dari dalam diri, kesehatan, inteligensi dan bakat, minat dan motivasi, cara belajar. Yang kedua itu faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan sekitar.
Yang selanjutnya itu menurut Jali, ada banyak faktor yang mempengaruhi belajar antara lain. Yang pertama itu motivasi, sikap, minat, terus kebiasaan belajar, konsep diri. Selanjutnya, menurut Ngalim Purwanto, dalam bukunya Psikologi Pendidikan mengatakan bahwa faktor-faktor mempengaruhi belajar dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri atau yang kita sebut dengan faktor individual. Yang termasuk faktor individual antara lain yaitu faktor kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Selanjutnya, faktor yang ada di luar individu atau yang kita sebut faktor sosial. Yang termasuk faktor sosial antara lain faktor keluarga atau rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar mengajar, motivasi lingkungan, dan kesempatan yang tersedia dan motivasi sosial. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu evaluasi pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam pembelajaran adalah yang pertama itu merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dengan cermat. Lalu yang kedua itu kegiatan yang dimaksud merupakan kegiatan integral dari pendidikan sehingga arah dan tujuan evaluasi harus sejalan dengan tujuan pendidikan. Lalu yang ketiga itu ada evaluasi dalam pembelajaran harus memiliki dan berdasarkan kriteria keberhasilan, yaitu keberhasilan dari belajar peserta didik, mengajar, guru, dan program pembelajaran. Lalu yang keempat itu ada evaluasi merupakan suatu tes, maka evaluasi dilaksanakan sepanjang kegiatan program pendidikan dan pembelajaran. Lalu yang kelima itu evaluasi bernilai positif, yaitu mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar peserta didik, kemampuan mengajar guru, serta penyempurnaan program pembelajaran. Lalu yang keenam itu ada yang namanya evaluasi merupakan alat bukan tujuan yang digunakan untuk menilai apakah proses perkembangan telah berjalan semestinya dan apakah tujuan pendidikan telah tercapai dengan program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Yang selanjutnya itu yang ketujuh, ada yang namanya evaluasi adalah bagian yang sangat penting dalam suatu sistem, yaitu sistem pembelajaran untuk mengetahui apakah sistem itu baik atau tidaknya. Yang selanjutnya itu materi belajar sebagai proses terpadu. Belajar sebagai proses terpadu mengandung arti bahwa belajar tidak hanya mencakup satu aspek saja, tetapi meliputi berbagai aspek seperti aspek fisik, sosial, emosional, intelektual, dan moral. Keseluruhan aspek tersebut dapat terlihat secara aktif ketika kegiatan belajar berlangsung. Kemudian ada belajar sebagai proses terpadu, mendorong setiap siswa untuk terus-menerus belajar, memberikan kemungkinan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk memilih
memilih tugasnya sendiri dan bekerja berdasarkan standar yang telah ditentukan sendiri. Sebagai proses terpadu juga berperan aktif bila dapat menciptakan lingkungan belajar secara total yang tidak hanya memberikan dukungan fasilitas terhadap peningkatan pertumbuhan dan pengembangan salah satu aspek saja, melainkan juga semua dari aspek. Langkah awal dalam melaksanakan pembelajaran terpadu adalah pemilihan atau pengembangan topik atau tema. Dalam langkah awal ini, guru mengajak anak didiknya untuk bersama-sama memilih dan mengembangkan topik atau tema tersebut. Pembelajaran terpadu itu memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, itu pengalaman dan kegiatan belajar anak relevan dengan tingkat perkembangannya. Lalu yang kedua itu kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Lalu yang ketiga itu bermakna bagi anak sehingga hasilnya dapat bertahan lama. Yang keempat itu keterampilan berpikir anak menjadi berkembang dalam proses pembelajaran terpadu. Yang kelima itu kegiatan belajar mengajar bersifat pragmatis sesuai dengan lingkungan anak. Lalu ada yang keenam, keterampilan sosial anak berkembang dalam proses pembelajaran terpadu. Keterampilan sosial ini antara lain adalah kerjasama, komunikasi, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Lalu materi yang selanjutnya itu proses psikologi belajar anak. Nah, di dalam memahami proses psikologi belajar anak tidak selalu mudah. Oleh karena itu, muncul berbagai macam teori yang berkembang dan berusaha memahaminya. Macam-macam teori ada dua. Yang pertama itu behavioristik dan kognitif. Nah, yang pertama itu beberapa teori belajar behavioristik. Nah, di dalam teori belajar behavioristik ini terdapat yang namanya teori belajar koneksionisme, teori belajar classical conditioning, lalu teori operant conditioning. Lalu yang kedua itu teori-teori belajar kognitif. Nah, yang mana terdapat teori Gestalt. Yang kedua itu ada yang namanya teori Medan. Lalu yang terakhir ada teori konstruktivistik. Nah, yang selanjutnya itu implikasi proses belajar anak terhadap perkembangan KBM. Pada proses belajar anak dalam perkembangan kegiatan belajar mengajar atau bisa disingkat KBM, pembentukan dan peningkatan tidak hanya diorientasikan pada satu aspek individu saja, melainkan ke seluruh aspek individu. Yang pertama itu implikasi faktor intelektual terhadap penyelenggaraan pendidikan, di mana ditinjau dari segi pendidikan, khususnya dalam segi pembelajaran, yang penting adalah bahwa potensi setiap peserta didik itu termasuk kemampuan intelektualnya, yang mana harus dipupuk dan dikembangkan. Peserta didik akan merasa aman secara psikologis apabila yang pertama itu
pendidik dapat menerima peserta didik sebagaimana adanya, tanpa syarat, dengan segala kekuatan dan kelemahan, serta memberi kepercayaan pada peserta didik bahwa ia baik dan mampu. Lalu yang kedua itu pendidik mengusahakan suasana di mana peserta didik tidak merasa dinilai oleh orang lain, memberi penilaian terhadap seseorang dapat dirasakan sebagai ancaman, sehingga menimbulkan kebutuhan akan pertahanan diri. Lalu yang kedua itu ada implikasi faktor fisik terhadap penyelenggaraan pendidikan, di mana pertumbuhan fisik pada peserta didik pada usia menengah pada umumnya sangat pesat dan cepat, baik itu remaja pria maupun wanita. Dalam masa ini pertumbuhan fisik umumnya mengarah ke memanjang daripada ke melebar. Percepatan pertumbuhan fisik dapat dibantu dengan berbagai usaha. Antara lain, yang pertama itu menjaga kesehatan badan. Yang kedua, memberi makanan yang baik bagi tubuh kita. Lalu yang ketiga ada implikasi faktor emosional terhadap penyelenggaraan pendidikan, di mana perkembangan emosi peserta didik sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor perubahan jasmani, perubahan dalam hubungan dengan orang tuanya, dan juga perubahan dalam hubungan dengan teman-teman, perubahan pandangan luar, dunia luar yang dimaksudnya, dan perubahan dalam hubungan dengan sekolah. Nah, oleh karena itu, perbedaan individual dalam perkembangan emosi sangat dimungkinkan terjadi, bahkan diramalkan pasti dapat terjadi. Lalu yang keempat itu ada implikasi faktor sosial kultural terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, usia remaja adalah usia yang sedang tumbuh dan berkembang biak secara kuantitatif maupun secara kualitatif, baik fisik maupun psikisnya. Menganggap dirinya itu bukan anak-anak lagi, tetapi sekelilingnya menganggap mereka belum dewasa. Untuk itu, rambu-rambu dapat digunakan sebagai titik tolak untuk mengembangkan hubungan sosial peserta didik. Yang pertama itu, sekolah harus merupakan dasar untuk perkembangan kepribadian anak didik, yang mana guru harus bias menangkap sebagai pemimpin. Saling menghargai merupakan kunci yang dapat digunakan untuk menanggulangi masalah-masalah yang timbul di dalam hubungan dengan peserta didik, yang mana bertabiat apapun asal masih dalam dikategorikan normal. Lalu, pola pengajaran yang demokratis merupakan alternatif yang sangat bermanfaat bagi guru. Atas dasar prinsip demokratis, disusun suatu rumusan untuk membimbing peserta didik dalam kelompok kelas. Lalu yang kelima itu ada yang namanya implikasi faktor bakat khusus terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, di dalam sini
berbeda dengan kemampuan yang menunjuk pada suatu performance, yang mana yang dapat dilakukan sekarang. Bakat sebagai potensi masih memerlukan pelatihan dan pendidikan agar suatu performance dapat dilakukan pada masa yang akan datang. Hal ini memberikan pemahaman bahwa bakat khusus sebagai potensial ability untuk dapat mewujudkan sebagai performance atau perilaku yang nyata dalam bentuk suatu prestasi yang menonjol masih memerlukan latihan dan pengembangan lebih lanjut. Lalu yang keenam itu ada implikasi faktor komunikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Salah satu tugas guru adalah menyampaikan informasi tentang iptek kepada peserta didiknya. Dengan kata lain, guru juga berfungsi sebagai komunikator yang akan menyampaikan pesan tertentu kepada peserta didiknya. Konsekuensinya adalah bahwa guru haruslah benar-benar dapat menempatkan diri sebagai komunikator yang biasa diterima di semua lapisan kemampuan peserta didiknya, yang secara umum dalam suatu kelas terdiri kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Mungkin itulah presentasi kami dari kelompok 8. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.